Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu pil pahit yang gue jujurnya juga males buat bahas. Tapi balik lagi, kita harus siap dengan semua possibility yang bisa terjadi dalam markets. Apalagi dalam kondisi sekarang yang secara newsnya nggak bagus. Ya, yang pertama adalah Rusia yang lagi nyaris menginvasi Ukraina, dan juga the Feds di Maret ya, dan juga spesifiknya untuk kripto ke Joe Biden yang akan meregulasi lagi cryptocurrency markets. Jadi tanpa lama lagi langsung kita bahas semua skenarionya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu resiko atau satu pil pahit yang mau tidak mau kita harus bahas ya. Pasti terjadi nggak? Nggak, tidak ada yang pasti di dunia ini ya. Tetapi lebih baik kita bersiap dengan potensi terburuk. Jadi kita berharap yang terbaik tetapi siap dengan kondisi terburuknya. Itu cara terbaik untuk kita menavigate ourselves di dalam markets apapun, kripto, saham maupun apapun itu juga ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa daily close dari Bitcoin ya tidak bagus. Seperti yang kita bahas di DCWT tadi pagi ya. Dia close di bawah dari MA50 dan 20 di daily. Bersamaan sekaligus dia tembus. Dan juga dia tembus juga, ya bukan tembus, lebih tepatnya membuat lower low. Ya. Yang artinya secara TA itu adalah dia mulai lebih bearish lagi. Jadi secara TA, not looking too good for now. Ya. Walaupun masih ada yang argue, oke, masih ada 40.000. Dan benar ya, masih ada 40.000. Tetapi kita bisa lihat secara fundamentalnya, terus ya lebih tepatnya secara newsnya, it's not looking good. Ya, yang pertama ada Rusia ya, dengan krisisnya yang makin deg-degan jujurnya ya. Dan buat lo yang sudah nonton DCWT tahu ya kenapa deg-degan, karena ya ini gue sekilas aja gue bahas lagi ya. Yang pertama adalah mereka ini semakin banyaknya aset-aset militer Rusia yang ada di border dengan Ukraina gitu. Dan kalau kita dengar ini ya, buat lu yang suka sejarah, pasti lu mulai merinding, kerasa kayak dulu Jerman di border Polandia ya, di mana sama ya, sama-sama mereka mulai menambahkan aset-aset militer mereka, mereka masukkan tank ke situ, lalu masukkan prajurit-prajurit dan lain-lain. Ya semoga saja terjadi seperti itu. Ya, tetapi nggak tahu kenapa vibe-nya cukup mirip. Ya. Dan selain dari itu juga yang yang bikin juga ekstra deg-degan adalah mengenai statement dari Chairman of Joint Chief of Staff US Army General yang bernama Mark Milley. Dia mengatakan bahwa semua aset-aset militer dari Rusia ini apabila dilepaskan ke Ukraina, ini casualty-nya atau korban jiwanya akan luar biasa banyak. Dan kita tahu ya, apabila sampai benar-benar Rusia invasi, ya bisa terjadi ya seperti dulu Perang Dunia ke-1, Perang Dunia ke-2, di mana tarik-menarik, sekutu saling menarik negara untuk perang. Ya, perang total sampai akhirnya seperti ya yang kita tahu, Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Tentunya semoga saja tidak seperti itu. Kalau ini benar-benar terjadi dan skalanya sebesar Perang Dunia ke-2, yang lebih kita harus khawatirkan bukanlah mengenai kripto lagi atau saham atau our investment, tapi nyawa kita ya, karena mereka kemungkinan besar akan menggunakan nuklir. So, ini yang pertama, yang utama, yang very concerning ya. Semoga saja mereka menemukan jalan yang lebih damai tentunya ya, secara diplomatis. Dan yang kedua adalah permasalahan dari the Feds yang pada Maret ini kemungkinan akan pertama kali menaikkan interest rate dia ya, dan rencananya kalau nggak salah setahun ini akan naik 4 kali ya. Jadi ya seperti yang gue bilang ya, interest rate tentunya akan sangat berpengaruh sekali terhadap aset-aset risk on ya. Apa itu aset-aset risk on? Aset-aset risk on ini adalah satu kelas aset yang dianggap lebih beresiko gitu. Dan bukan hanya kripto saja uniknya ya. Saham-saham pun masuknya lebih ke risk on. Jadi yang masuk ke risk off itu adalah mungkin seperti emas, lalu obligasi dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat emas dan silver malah mulai rally ya. Mulai rally. Kenapa? Yaitu teori risk on dan risk off. Orang-orang mulai memindahkan portofolio mereka ke aset-aset yang dianggap risk off atau resikonya lebih kecil gitu ya. Jadi kita bisa lihat sudah mulai ada perpindahan nih. Jadi ya jujurnya itu juga mulai bikin deg-degan. Dan tentunya apabila kalau Amrik terlalu membukanya terlalu si interest rate-nya terlalu tinggi, itu bisa jadi resiko.
Walaupun di waktu bersamaan kita bisa lihat ya, cukup banyak yang merasa bahwa tapering the Fed ini nggak akan sebesar 2013. Dan jujurnya gue pun setuju ya. Gue sudah pernah bahas dari 2021 bahkan urusan the Fed ini ya. Jadi dampaknya harusnya nggak akan separah 2013. Dan ternyata bukan cuma gue sendiri ngomong, tapi Gubernur BI pun yang bernama Perry Warjio pun menilai kurang lebih sama ya. Likuidasi atau tapering off dari bank sentral ini tidak akan separah 2013. Begitu. Nah, salah satunya kenapa? Karena mereka ini sudah mensosialisasikan dengan jauh lebih baik dibandingkan dulu di 2013 ya. Dulu saat di 2013 itu zamannya Bernanke ya. Seingat gua ya, itu gua juga masih gua masih umur berapa tuh nggak tahu ya. Pokoknya masih jauh lebih muda lah ya 2013. Itu seingat gua dia itu langsung mengadakan atau langsung menyatakan akan tapering gitu. Kalau kita lihat sekarang the Fed sudah basically sosialisasi sejak 2021 akhir ya, kalau nggak salah November juga udah mulai. Jadi bisa dibilang market sudah lebih siap terhadap ya tapering gitu, karena sudah dari dulu disiapin, dibilangin dari 2021 akan tapering. Jadi in theory harganya sudah priced in ya, harga dari tapering sudah priced in. Jadi harusnya nggak apa-apa dong. Tetapi pada faktanya kita harus lihat di chartnya. Di chartnya 2013 Bitcoin itu ngedrop ya, ngedrop dari setelah Bernanke bikin statement mengenai tapering itu sebesar, kita tarik ya, belum keklik ya, di India ya. Kita klik di sini, ini sebesar minus 51%-an, nyaris 52% ya. Nah, jadi artinya apa? Saat terjadi tapering di 2013, BTC ngedump. Ya, 50% ngedump dong. Ya. Tetapi kalau kita lihat secara overall, kelihatannya kayak nggak terlalu serem. Kenapa? Karena, lihat setelah itu naik. Gitu. Ya. Itu satu, ya, poin pertama. Dan poin kedua adalah, dia berbeda kondisinya. Saat waktu Bernanke mengumumkan bahwa terjadi tapering, ya, BTC sedang dalam kondisi bagus. Secara TA dia sangat bagus dan bahkan kita bisa lihat berapa minggu nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 candles berturut-turut hijau. Ya, jadi momentumnya sangat kuat. Nah, lalu kena berita memburuk, akhirnya koreksi. Dan masih ada support 20 dan 50, akhirnya tembus pun setelah 6 minggu dari berita Bernanke. Pada faktanya, sekarang cryptocurrency market tidak dalam kondisi yang sebullish itu, ya. Pada faktanya justru kita cenderung bearish sekarang, di mana kita sudah tembus MA20, sudah tembus juga MA50, ya. Dan kalau kita lihat, dia mulai reject oleh MA50 di weekly, ya. Plus kalau kita melihat juga MA21 juga mulai mereject Bitcoin. Gitu. Jadi kita nggak dalam kondisi sebagus di 2013 secara teknikal analisisnya. Gitu ya. Jadi itu harus yang pertama yang harus kita pertimbangkan dari kondisi kita dibandingkan dengan 2013 ya. Oke, dan selanjutnya adalah executive order dari Joe Biden untuk cryptocurrencies ya. Ini adalah resiko selanjutnya ya. Dimana kita tahu bahwa Presiden Biden ini sedang expected untuk membuat satu executive order yang minggu depan akan diberlakukan ke seluruh agensi di Amerika Serikat. Ya, FBI, lalu apalagi NSA dan lain-lain lah gitu ya. Nah, untuk apa? Mempelajari cryptocurrency dan central bank digital currency atau CBDC. Dan tentunya tujuan akhirnya adalah membuat regulasi untuk digital asset gitu ya. Nah, gini, adanya satu regulasi tentunya nggak selalu buruk ya, dan menurut gua jujurnya cryptocurrency perlu juga regulasi. Karena ya sekarang bisa dibilang Wild West ya, banyak sekali koin-koin, token-token gak jelas yang ya bisa banyak merugikan para investor gitu ya, walaupun di waktu bersamaan ya harusnya investornya juga belajar ya untuk tidak beli koin-koin yang aneh-aneh seperti itu juga. Tetapi ya ada baiknya juga untuk diregulasi. Nah, tetapi yang menjadi resiko adalah saat diregulasi ini apakah mereka akan overreach atau tidak. Nah, kalau mereka overreach dan membuat pasal-pasal yang aneh-aneh, otomatis mau tidak mau cryptocurrency akan ya bergetar harganya gitu ya. Jadi ini resiko spesifik mengenai cryptocurrency atau resiko yang unik ke cryptocurrency aja ya. Kalau dua yang sebelumnya Rusia dan tapering ini lebih ke macroeconomics. Semua market terpengaruh. Tapi kalau untuk ini spesifiknya lebih ke cryptocurrency ya. Nah, kita bisa lihat bahwa administrasi Biden ini sedang ya membuat effort untuk meregulate sektor cryptocurrency.
Dan bahkan FBI juga sekarang sedang nge-form satu crypto unit ya yang diisi oleh para seasoned computer crimes prosecutor. Buat apa? Kalau menurut gue untuk urusan money laundry. Gitu, ya. Walaupun ya kalau gue lihat ya harusnya secara teknis sih mereka fokusnya lebih ke ya privacy coin atau privacy coin ya dimana ya itu legitly bisa dipakai untuk money laundering gitu. Kalau BTC kita sudah tahu ya, BTC itu very very transparent gitu. Yang mereka jaga hanyalah ya nama saja gitu. Jadi andaikan mereka cairkan ya BTC mereka gitu ya ke fiat, otomatis ya akan ketahuan itu siapa yang punya gitu loh. Jadi untuk jujurnya kalau BTC, ETH dan public blockchain lain, it's really bad buat money laundry gitu. Jadi kemungkinan besar ini fokusnya lebih ke privacy coin. Ya itu dia makanya gue bilang privacy coin punya resiko itu, regulasi ya. Dan selanjutnya adalah ini the Financial Stability Oversight Council yang di-create sejak 2008 untuk memonitor financial crisis dan resiko dari sistem. Itu juga tentunya akan ya berpengaruh juga ke cryptocurrency ya karena kripto seringkali dianggap sebagai satu aset kelas yang cukup beresiko ya dan volatile. Dan selain dari itu juga presiden juga sedang ya ini maksudnya Biden ya sedang bekerja sama juga dengan financial markets yang tesnya juga untuk melihat resiko dari stable coins. Gitu. Jadi kemungkinan besar yang akan disorot tuh USDT ya karena ya kita tahu USDT cukup ada masalah gitu ya di mana mereka nggak benar-benar backed by aset yang literally bisa dicairin gitu ya. Dan selain itu juga minggu ini Treasury Undersecretary yaitu Nelly Liang juga mengatakan bahwa mereka sedang mendiskus juga resiko dari stable coins yang bisa diambil oleh para regulator. Jadi ya balik lagi masih sama kayak di atas ya. Jadi mungkin saja ada beberapa stable coins yang bisa dianggap ilegal dan mungkin bisa dibredel gitu oleh pemerintah ya. Itu juga resiko lagi ya. Oke, nah tadi kan kita sudah bahas nih beberapa resiko ya mulai dari konflik Rusia dengan Ukraina, ya tentunya itu yang paling besar ya kalau sampai benar-benar perang ya saling tembak-menembak dan sampai ada ikut campur Amrik dan lain-lain ya itu akan semua markets bukan hanya kripto saja akan down ya. Ya bahkan seperti yang gue sudah bilang juga ya di tadi pagi Nasdaq lalu apalagi ya banyak lah ya bukan cuma Nasdaq, Dow Jones ya semuanya ngefek ya semuanya turun gara-gara konflik dari ya Ukraina dan Rusia ini ya lihat tuh ini Dow Jones dan ini tuh S&P 500 semuanya ngedrop gitu jadi nggak spesifik untuk kripto saja. Nah lalu selain dari itu juga tapering di bulan Maret. Nah kita nggak tahu nih semoga saja ya sesuai dengan prediksi dari beberapa orang salah satunya yang prediksi adalah ini ya seorang gubernur BI ya nggak main-main gubernur BI yaitu Peri Warjio yang menilai juga bahwa tapering nggak akan seperti 2013. Dan yang terakhir adalah resiko yang spesifik kripto mengenai yaitu Joe Biden yang akan mengisu Crypto Oversight Executive Order alias ya simpelnya adalah mereka ingin meregulasi lagi. Dan tentunya kalau overreach ya kemungkinan besar kripto juga akan ya goyang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan di benak kita sekarang adalah, oke bro, berarti kan ini ada resikonya secara sentimen cenderung turun nih, ya. Berarti kita harus siap-siap sampai mana? Kita akan bahas, ya. Yang pertama adalah, ini kemungkinan yang, yang paling baiknya, yang paling bullishnya adalah, tidak terjadi apa-apa, gitu ya. Jadi markets basically tidak terpengaruh, gitu ya, dan mungkin Rusia juga akhirnya menyelesaikan permasalahan dia dan basically nembus lagi ya. MA20 dan 50 tertembus lagi dan dia menjadi support ya, tembus pelan-pelan menjadi support dan dia membuat higher high, higher low, higher high dan BTC menembus 50.000 ya. Kenapa 50.000 penting juga? Karena 50.000 itu dia menebas semua resisten sekaligus ya. Yang pertama adalah dia menebas ya, ini otomatis ya 50 dan 20. Lalu kalau sampai di atas 50.000 dia menebas juga MA200. Di weekly, dia juga menembus MA20 dan 50. Di waktu bersamaan juga, kalau sampai dia ada di atas 50.000, itu dia menebas juga bull support wall. Bull support band. Yang ironisnya sekarang malah menjadi resisten. Gitu ya. Itu yang paling bullish. Ya. Jadi dia nggak seperti tidak terjadi apa-apa, langsung tembus 50.000. Mungkin nggak? Mungkin, tapi kalau dilihat dari berita-beritanya secara data, kayaknya lebih nggak ke situ
Tapi mungkin nggak? Ya mungkin aja. Kita bisa selalu siap-siap di situ. Pertandanya adalah apa? Yang paling gampang adalah dia mulai menembus lagi MA20 dan 50 di daily. Gitu ya. Itu yang paling bagusnya gitu. Nah, yang lebih bearish apa? Yang lebih bearish adalah dia ketahan oleh 20 dan 50 ya. Dia reject dan mulai membuat apa? Lower low dan lower low gitu. Rally, lower low. Ya, dia bikin inilah. Terus bikin lower high dan lower low. Ya, which is itu adalah pertanda paling gampang untuk ya bearish momentum gitu. Nah, kalau dia terus turun sampai sini, ya, targetnya adalah sini ya, di 36.000. Kalau sampai dia tembus di sini juga, ya that's bad gitu. Dan ada kemungkinan juga kalau sampai turun sampai ke daerah 36.000, ada kemungkinan bisa pola head and shoulders, which is pola bearish juga gitu ya. Jadi ya semoga saja tidak jadi seperti itu. Nah, kalau sampai seandainya turun terus nih bro, apa yang terjadi? Nah, turun terus, target pertama ya atau bisa dibilang yang paling makronya adalah 30.000 ya. Yaitu adalah di daerah sini ya. Atau kalau mau dibulat ya paling gampang dibulatin di daerah 30.000 ya. Kenapa? Karena kalau di 30.000 dan dia terpantul di situ, ada kemungkinan Bitcoin melakukan double bottom ya, double bottom dan lanjut lagi ke atas. Itu skenario kedua yang masih bearish tapi not bad lah ya, masih bisa recover dari situ dalam waktu yang nggak ekstrim lama lah gitu kesannya ya. Jadi itu ya, yang pertama adalah skenario yang paling bullishnya adalah dia seperti tidak terjadi apa-apa, Rusia dan Ukraina damai, mulai menembus MA20 dan 50, 200, dan mulai trading di atas 50.000 lagi. Itu yang paling bullish. Yang lebih bearish, seperti yang tadi gue bilang, yaitu adalah dia basically reject oleh resisten dan mulai trade terpantul di bukan di MA, tapi terpantul di daerah 30.000 dan bermain pola double bottom. Ya, itu bearish tapi masih lebih oke lah ya, masih lebih ya udahlah nggak terlalu parah. Nah, yang paling bearish adalah apa? Tembus 30.000 dan mengejar apa? MA 200 di weekly ya. Dan seperti yang gue sering bilang, kalau BTC sudah mengejar MA 200 di weekly, ya sudah tembus semua lower low-nya ya, dan dengan jelas mengejar 200, itu ya otomatis sudah berganti siklus. Dan ya, technically speaking, udah masuk ke crypto winter. Gitu. Jadi, kita harus siap ada bisa sampai ke sana. Dan tentunya lu masing-masing harus bisa pertimbangkan sendiri portofolio lu mau diapain. Karena setiap orang berbeda-beda. Ada aja pasti yang ngeyel pakai duit panas, jadi ujung-ujungnya harus cut loss dan lain-lain gitu. Jadi buat kalian yang pakai uang panas, coba boleh dipertimbangkan dari sekarang nih. Ini kalau sampai ke MA 200, the worst case-nya, apakah gue bisa tahan atau enggak? Gitu. Tapi kalau lo yang pakai uang dingin, ya sesuai dengan yang gue sering sarankan, dan lo averaging, kalau gue sih lebih ya sudah lah, sampai ke 200, ya sudah gitu ya. Karena kalau gue pribadi, gue bukan tipe orang yang suka cut loss. Karena ya gue lebih cenderung ke position trader dan maksudnya ya gue juga sudah took some profits waktu naik ke atas. Jadi ya gue sih tenang-tenang aja gitu kalau sampai ke MA 200. Walaupun ya enak mah enak ya, tetap enak gitu kalau sampai 200. Tapi ya sudah lah gitu. Karena gue lebih ke long term investment untuk cryptocurrencies gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di waktu bersamaan MA200 ini juga berkonfluence dengan apa? Yaitu adalah previous all time high di 2018, 2017, 2018 lah ya. Di mana itu adalah top cycle ya atau cycle top dari previous cycle gitu ya tepatnya. Nah, jadi otomatis satu resisten yang ekstra kuat yaitu adalah top di cycle sebelumnya seringkali juga bisa berubah menjadi support. Nah, maka dari itu, MA200 di weekly ini bisa menjadi satu pantulan yang luar biasa kuat untuk Bitcoin. Gitu. Jadi kalau lu nanya, Bang, beli di mana sih ya? Yang paling mantep nih secara risk reward gitu kesannya untuk BTC. Ya di sini jawabannya. Di MA200 weekly untuk Bitcoin sekarang. Karena dia bukan cuma 200 saja, yang kita bisa lihat 200 adalah satu moving average yang sangat kuat ya. Berkali-kali ini menjadi the start of new cycle gitu ya. Di sini, lalu di sini ya. Ya, dan selain itu juga yang gilanya lagi apa? Dia berkonfluence juga dengan previous all time high yang which is bisa menjadi support juga. Gitu ya. Nah, alasannya kenapa gue bahas seperti ini adalah karena gini. Kadang-kadang ya kalau kita terlalu optimis terhadap satu teori atau satu harapan tertentu, saat tidak terjadi kita akan down banget dan ujung-ujungnya kita nggak jadi objektif.
gitu. Tapi kalau kita tahu semua skenarionya, skenario terbaik, skenario medium, skenario terburuk, ya kita jadi sudah siap mental kita. Oh ya sudah, ternyata yang bermain adalah yang terburuk, atau mungkin yang bermain justru yang terbaik, gitu ya. Jadi ya itu dia gunanya kenapa kita harus bahas semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam markets. Oke, jadi kesimpulannya adalah ya kita harus siap dengan semua kemungkinannya, ya dari yang paling bullish sampai yang paling bearish gitu. Dan kita jangan terlalu deterministik dengan satu teori tertentu, karena kita nggak pernah tahu mana yang kemungkinan bisa terjadi. Walaupun kalau kita lihat kurang lebih antara 3 itu sih untuk sekarang, ya. Jadi kita harus selalu siap dengan 3 possibility itu. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari lagi adalah mengenai taking profits. Please guys, take your profit saat sudah waktunya. Buat lo yang masih bingung, udah nggak ada alasan karena sudah ada video gue mengenai taking profits. Lo bisa nanti coba cek antara di bawah sini atau di kanan sini nanti ya. Dan yang kedua adalah mengenai ya uang yang lo pakai. Ya, ini lagi-lagi sangat-sangat penting dalam dunia investasi. Bukan cuma kripto saja, tapi lebih kuat lagi di kripto karena kripto lebih ekstra volatile. Itu untuk saham lu mungkin kalau bermain spot ya, jangan futures ya. Jangan leverage gitu, intinya ya lu paling minus berapa sih gitu, nggak akan dalam beberapa minggu, jarang lah gitu saham-saham sampai ekstrim 40%, 60%, walaupun ada kalau lu main pink sheets ya, tapi overall kalau blue chips not that bad. Kalau kripto lu tahu bahwa dalam waktu yang sangat singkat, hanya dalam kadang-kadang hitungan hari lu bisa minus 20, 30, bahkan sampai 50% gitu. Jadi uang yang lu pakai pastikanlah dingin. Karena kalau dingin dengan panas ini sudah sangat berbeda sekali gimana lu memutuskan untuk cut loss atau tidak. Gitu. Dan buat lu yang pakai uang panas, ya lu harus pertanyakan ke diri lu sendiri, lu kuat nggak kalau sampai ke MA 200 di weekly. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan selalu ingat manage your risk. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan juga shout out buat yang belum ngerti mengenai tapering, gue ada spesifik satu video mengenai tapering tapi in layman's term lah, atau lebih ke ya gue jelasin secara gampang ya. Nah itu ada antara di sini atau di link di bawah, nanti lo bisa cari ya. Dan selanjutnya juga buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, staking dan hal-hal mendasar lain, bisa klik di sini ada tutorials with Toshi ya. Dan juga jangan lupa untuk bagi kalian yang belum memiliki akun di Bybit, Huobi, dan lain-lain ya, bisa klik di bawah di mana gua ada link referral buat kalian ya. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita yang sekali lagi ini gratis ya, tidak berbayar, bukan VIP channel. Jadi tujuannya adalah untuk membuat satu komunitas yang benar-benar ingin belajar mengenai cryptocurrencies. Dan dua arah ya, dua arah. Bukan gue cuma ngomong doang sendiri, cuma bisa lihat. No, kita bisa ngobrol di situ. Layaknya suatu komunitas. Dan satu lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.